Ya, kali ini saya mau sharing tentang cara untuk membuka situs yang diblokir oleh internet positif yang biasanya di browser Google Chrome atau di browser lain ya. Sama saja mau di PC maupun di laptop, kita akan coba untuk membuka situs tersebut. Di sini biasanya teman-teman kalau mau buka situs tertentu kadang terblokir ya, entah alasan apapun, kadang muncul internet positif atau tidak bisa dibuka sama sekali. Nah, contohnya misalkan waktu membuka situs seperti Reddit gitu ya, atau Vimeo, atau situs streaming lain yang mungkin memang diblokir oleh ISP atau Internet Service Provider yang teman-teman gunakan. Ini saya mau kasih contoh nih, saya mau buka Google Chrome, kemudian kita cek, coba buka reddit.com. Nah, ini dia. Ketika kita buka reddit.com, maka akan muncul situsnya tidak bisa dibuka seperti ini, connection reviews ini ya. Ini beda lagi. Kalau misalkan teman-teman buka situs indoxx1.com ya. Ini dulu situs streaming yang diblokir pemerintah. Nih, kalau dibuka maka akan muncul seperti ini karena ini ISP yang saya gunakan adalah Bisnet. Jadi muncul seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan ISP lain mungkin beda untuk halaman forbidden-nya ini ya, misalkan internet positif atau mungkin mercusuar atau mungkin yang lain ya. Beda-beda setiap operator seluler atau internet service provider yang digunakan teman-teman. Nah, ini kita tidak bisa membuka ini. Supaya bisa terbuka seperti apa caranya? Banyak caranya teman-teman. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan supaya kita bisa mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah maupun oleh ISP tertentu ya. Yang pertama teman-teman bisa gunakan VPN ya. Nah, VPN itu teman-teman harus punya akses ke dalam server VPN yang akan digunakan. Di sini VPN yang bisa digunakan bisa menggunakan dial di Windowsnya maupun VPN yang kita gunakan menggunakan aplikasi yang diinstal di Windowsnya ataupun di browsernya ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Google Chrome, maka bisa buka Mortool extension. Ini teman-teman bisa cari ya di sini Open Chrome Web Store nih ya. Nanti teman-teman bisa cek search di sini VPN. Ini sebenarnya banyak sekali yang kita bisa gunakan, tapi di sini saya tidak rekomendasikan ya teman-teman karena VPN di sini kurang kredibel lah kalau saya bilang sih, karena bisa jadi ada data-data tertentu atau ada kurang secure lah untuk ininya, untuk koneksinya ya, kurang bisa dipercaya kalau saya sih. Makanya saya nggak pakai untuk extension yang ada di Chrome atau di browser lain ya. Saya lebih prefer menggunakan aplikasi punyanya Cloudflare. Nah, Cloudflare sendiri itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang koneksi internet dan juga semacam content delivery network ya. Kalau misalkan kita buka nih cloudflare.com, maka ini lebih banyak ke dalam website yang produknya macam-macam ya, mulai dari API, ini ada CDN, DNS, load balance segala macam. Nah, kita akan gunakan salah satu produknya Cloudflare ini yang namanya Cloudflare Warp ya. Jadi menggunakan 1111 ini ya. Ini alamat dari nah ini dia Cloudflare ya. Cloudflare 1111 ini DNS yang produk DNS yang dimiliki oleh Cloudflare. Dengan menggunakan private DNS ini namanya adalah kita bisa menggunakan private atau private ya, private DNS. Nah, jadi kita bisa membuka situs-situs yang tidak diblokir ya, yang tidak bisa dibuka ya, atau diblokir oleh ISP atau dari sisi provider ya. Di sini di fast free private ya, ini gratis aplikasinya, ini bisa diinstal di Google Play, di iPhone maupun di Android atau di Windows ataupun di Linux dan juga macOS ya. Karena kita menggunakan Windows ini, kita bisa download aplikasinya menggunakan Windows ini ya. Nah, ini kita download dulu aplikasinya.
Namun kalau cuma menggunakan DNS-nya aja nih, DNS Cloudflare-nya 1111, teman-teman bisa juga gunakan DNS ini langsung di IP address, settingan IP address komputer atau laptop teman-teman ya, bisa diganti menggunakan DNS ini, custom ini ya. Tapi tidak semua ISP mengizinkan custom DNS. Biasanya kalau ISP tertentu ketika DNS-nya diganti nggak menggunakan DNS-nya dari ISP, maka dia tidak bisa connect ke internet. Seperti yang terjadi menggunakan Bisnet ini, saya menggunakan Bisnet. Kalau misalkan saya gunakan atau ganti DNS bawaan Bisnetnya menggunakan DNS lain, itu tidak bisa connect internet gitu ya. Jadi nggak bisa kita langsung gunakan itu. Makanya di sini saya install menggunakan Cloudflare, aplikasi yang bisa diinstal di laptop atau komputer ya. Nah ini kalau sudah selesai kita bisa buka, kemudian kita install ya, next, install, yes. Nah, oke, ini tunggu sampai selesai ya. Nah sebelum itu saya sambil nunggu ini selesai ya, saya jelasin juga kalau menggunakan browser lain, misalkan Firefox ya, ini sebenarnya sudah ada fiturnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka Firefox nanti bisa buka ke menu pengaturan ya atau option, kemudian di sini scroll ke bawah ada setelan jaringan atau network ya. Kita buka setelannya atau optionnya. Di bawah ini sudah ada aktifkan DNS lewat HTTPS ini ya. Di sini sudah ada Cloudflare teman-teman, bisa gunakan Cloudflare ataupun menggunakan NextDNS atau menggunakan custom nih. Nah ini bisa diubah sesuai dengan private DNS yang digunakan. Seperti itu. Kalau misal pakai Cloudflare ya udah kita pakai Cloudflare ini, oke. Ya kita coba nih pakai Firefox ya. Nah ini udah selesai, kita finish dulu. Dan tapi nggak kita pakai dulu nih, saya coba dulu pakai bawaannya Firefox ini, menggunakan private DNS-nya punyanya Cloudflare di Firefox ya. Misalkan saya buka Reddit. Nah ini terbuka nih, tuh kan websitenya bisa dibuka. Tapi tadi menggunakan ini nggak bisa nih kan, nah, can be reached ya. Kalau ini bisa terbuka, cuman agak lama ini. Nah, kalau misalkan yang tadi itu dibuka di sini juga harusnya bisa. Nah ini situs judi ternyata sekarang jadinya. Nah, oke, ini sudah terbuka ya untuk Redditnya. Itu tadi menggunakan private DNS yang disetting di browsernya ya, menggunakan ini. Tapi kalau ini kita setting di Chrome tidak ada optionnya, tidak ada opsinya. Misal kita cari nih setting, kemudian di sisi mana nih kalau mau cari advance mungkin ya, sistem komputer proxy setting ini paling ya. Ini langsung di sisi Windowsnya nih. Di Chrome tidak ada untuk opsi untuk itu ya. Makanya di Chrome menggunakan extension atau menggunakan Cloudflare yang tadi kita install ya. Kalau sudah diinstal maka biasanya muncul di sini. Tapi karena kita tadi belum buka, jadi kita buka dulu di start, kemudian buka nih Cloudflare Word-nya ya. Oke, ini ada di bagian bawah sini ya, di taskbar. Kalau misal nggak muncul, bisa dibuka di sini, bisa di drag ke sini aja supaya kelihatan ya. Kalau enggak ya bisa dari sini langsung. Oke, kalau sudah kita bisa klik ya di sini, maka di sini muncul seperti ini. Kemudian ini kan ada keterangan nih, apa itu WAP. Nah ini keterangannya seperti ini ya. Intinya ya dia protokol khusus untuk mengoptimasi internet ya. Dia bisa lebih secure, lebih private, dan kita bisa membuka berbagai macam website yang diblokir oleh ISP ya. Ini seperti halnya VPN ya, mirip-mirip seperti VPN seperti itu. Kita klik next, kemudian kita klik accept ya. Oke, ini sudah seperti ini ya. Kalau misalkan membuka settingannya bisa di sini, kemudian preference ini ya. Nah ini seperti inilah untuk settingannya. Kita bisa gunakan juga di sini untuk protokolnya WARP ya, bisa yang lain juga. Nah ini juga di sini bisa misalkan kita batasin, bisa ngeblok malware dan misalkan blok malware dan adult content yang ini. Kalau situs-situs yang bokep gitu ya, yang dewasa bisa diblokir dari sini.
atau bisa biarin aja non seperti ini, nggak masalah. Ini ada settingan macam-macam sih untuk ininya ya, konfigurasi di sisi Cloudflare Warp-nya, tapi saya nggak akan jelaskan lebih lanjut. Saya akan coba langsung gunakan aja. Kalau sudah, kita bisa langsung klik ini ya, disconnected-nya, di klik menjadi connected-nya. Ini sudah your internet is private. Sekarang kita bisa coba lagi nih, reload, dan sudah bisa terbuka sekarang. Nah, kemudian yang ini juga kita bisa coba lagi. Oke, coba di tab baru ya. Masih sama, sepertinya masih nyimpan untuk case-nya, jadi masih seperti ini. Biasanya kita akan bisa membuka. Kalau misalkan tetap nggak bisa dibuka, bisa coba historinya kita hapus ya, history, clear browsing datanya. Saya coba last all time aja, last hour nggak masalah, all time untuk semuanya ya. Sekarang kita coba lagi. Nah, ini baru bisa seperti itu teman-teman. Kalau misalkan tadi nggak bisa, bisa di clear dulu untuk historinya ya, kayak tadi, baru bisa. Oke, ini sekarang udah bisa. Misalkan situs lain, misal vimeo.com, ini juga diblokir ya, sekarang bisa. Oke, di sini sebenarnya ada dua tipe ya. Ini yang 111 biasa atau yang dengan warpnya ini. Nah, warpnya ini kita bisa menghide IP address-nya. Misalkan kita bisa cek di speedtest.net. Kita cek di sini yang muncul IP-nya Cloudflare ya, ini bukan IP komputer atau ISP yang kita gunakan. Tapi kalau misalkan kita gunakan yang ini aja, 111 aja, maka IP-nya yang kebaca adalah IP dari ISP kita, bisnetnya. Nah, kan. Jadi bedanya seperti itu. Kalau misalkan kita pakai yang warp sama yang enggak ya. Tapi lebih secure-nya, lebih enaknya kita pakai warp ya, karena IP address asli kita tidak terdeteksi. Dan juga untuk kecepatannya juga nggak begitu ngaruh sih ya. Oke, ini udah berubah ya Cloudflare Warp nih. Kita coba speed test ya. Ya, untuk speednya sendiri nggak begitu terpengaruh. Kalau di speed test memang untuk internet saya ini 75 Mbps ya untuk langganannya. Jadi kalau seperti ini ya wajar lah. Karena biasanya kalau kita pakai VPN pun apapun itu pasti ada limitasi di sisi kecepatannya. Pasti akan ada perbedaan di sisi kecepatan dari ISP langsung ya kalau kita nggak pakai VPN. Nah, ini wajar lah kalau seperti ini. Ini mendekati dari speed real yang kita gunakan tanpa menggunakan Cloudflare Warp-nya. Jadi nggak masalah sih kalau menurut saya. Oke, jadi itu aja teman-teman. Di sini kita sudah bisa untuk membuka website yang diblokir oleh internet positif atau yang diblokir oleh internet service provider masing-masing ya. Kita menggunakan aplikasi Cloudflare Warp ini aplikasi gratis dari Cloudflare yang bisa kita gunakan untuk membypass blokir dari ISP atau dari manapun lah. Nah, kalau teman-teman kasus koneksinya dari manapun bisa di unblock menggunakan ini. Oke, ini mungkin ini aja teman-teman, salah satu caranya menggunakan Cloudflare ini. Yang lain-lain bisa menggunakan, tadi sudah saya jelaskan ya, VPN atau menggunakan extension VPN juga, atau bisa menggunakan mengganti DNS-nya, menggunakan private DNS ini 1111 ini ya, bisa diinstal di macam-macam platform. Juga macam-macam fiturnya juga bisa kita gunakan. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe di Agung Channel. Oke, sampai jumpa lagi di video Agung Channel selanjutnya. Bye bye.